Ini cepat-cepat pulang. Baru nyampe. Baik. Sekarang kita masuk kepada sebentar, kita akan mengkaji sebentar. Berapa jam? Ya. Baik. Kita insyaallah ngaji sekitar 5 menit lebih. Tapi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe ke pembagian yang ketiga dari mustahadah, yaitu muqtadah mumayyizah. Ini ibu-ibu bagi panjenengan ini muqtadah mumayyizah. Muqtadah kalau kemarin itu muqtadi'ah, mumayyizah itu pemain baru semua. Keluar headnya pemain baru, ini pemain lama ini. Ini ibu-ibu siap-siap. Kalau ada yang keluarga, yang bibitnya yang wafat atau apa, WA saya ya. Kita doa bersama minimal pada saat itu kita termasuk anak atau ponakan yang solehah. Jangan sampai hanya berlalu malu Pak Ustaz, jangan malu. Langsung WA. WA, Ustaz, bibi saya wafat kemarin. Kita doa bersama-sama. Yang ditunggu mereka itu adalah doa dari kita-kita. Apalagi sampai orang tua, ya. Yang ditakuti kan saya nggak tahu. Wah, gimana Ustaz kok nggak doain orang tua saya? Padahal kita nggak tahu. Kita doa sama. Kalau ngaji, insya Allah setiap minggu ngaji. Tapi kalau pas kita, sebenarnya mereka butuh itu. Pas ketika dikubur 1 hari, 7 hari, mereka itu masih keliling di situ. Sudah? Enggak kebaca ya? Oh, ya lupa saya. Oh, yang 2 orang mana yang 2 orang itu? Enggak, maksudnya ada kan ada 2 yang soulmate itu? Oh, si nanti Benar. Ya, bepergian. Ada tadi sih. Muqtada'ah mumayyizah. Siapa muqtadah? Muqtadah mumayyizah. Muqtadah mumayyizah. Sudah ditulis ya? Muqtadah mumayyizah adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci, wanita yang pernah haid dan suci artinya pernah pengalaman haid ya. Ini sini pengalaman, ada yang belum pengalaman haid? Pengalaman semua? Semua. Iya, berarti pengalaman. Ini berarti jenengan. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid. Kemudian ia mengeluarkan batas maksimal haid. Berapa batas maksimal haid, Bu? 15 hari dan 15 malam.
Artinya lebih. Kalau nggak lebih nggak masuk kepada pembahasan kita, Bu, karena kita membahas tentang mustahadah, istihadah. Mana yang haid, mana yang enggak. Padahal keluar haidnya sampai 30 hari. Kan nggak mungkin haid semua itu. Karena ada batas maksimal haid itu. Batas maksimal adalah 15 hari 15 malam. Serta darah yang keluar kalau kelewat Ustaz gitu ya. Langsung usung, nggak usah suara, nggak apa, gini aja. Saya bisa ngelihat. Takut ini kok lambat nulisnya, enggak. Karena memang takut ustadznya suaranya nggak jelas. Soalnya ngadep ke sana, soalnya bukan ngadep ke sini. Gini. Berarti jenengan harus diulang. Jangan malu, kita keluarga. Serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Bisa dibedakan antara yang kuat dan lemah dan memenuhi syarat-syarat muqtadi'ah mumayyizah. Yang kemarin, yang pertama. Kata apa? Muqtadi'ah mumayyizah. Enggak, saya nulis gede kemarin itu bukan untuk satu orang, untuk semuanya biar gampang. Muqtadi'ah mumayyizah itu syaratnya kan 3. Apa saja, Bu? Kurang kuat suaranya. Itu bisik-bisik. Kelakuan tidak kurang dari sehari semalam. Kelakuan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus-menerus. Itu syarat. Artinya itu mau yang muqtadi'ah, muqtadah, mau yang pemain baru haidnya ataupun pemain lama istihadahnya, harus sesuai dengan itu. Kalau sesuai dengan itu, maka ini ya termasuk kepada muqtadah ghairu muqtadah mumayyizah. Nah, itu harus hafal, itu cuma itu sebenarnya. Makanya rumus yang 3 itu akan berdampak sekali sama perhitungan-perhitungan jenengan nanti di belakang. Baik. Mengenai hukumnya alinea baru. Ya kan alinea baru kan, ke bawah terus gini sedikit. Maklum lah, Bu, tidak begitu paham bahasa Indonesia, orang kampung. Ya, orang Tegal. Tegalnya di pedalaman lagi. Mana ada Tegal pedalaman? Oh, ada yang merasa. Lebih ada lah. Nah, kalau Jember kan sama kayak saya, jauh. Banyuwangi jauh. Tapi kan Banyuwangi naik apa aja. Oh iya. Oh iya, iya. Sabu tinggal balap. Baik. Mengenai hukumnya adalah sebagaimana muqtadi'ah mumayyizah. Apa Pak Ustaz? Siap. Enggak apa-apa. Mengenai hukumnya adalah sebagaimana muqtadi'ah mumayyizah.
lagi yakin ini ibu antara muqtada bingung. Ya intinya mubtadi'ah itu pemain baru, kalau mubtada pemain lama senior kayak jenengan itu. Senior dan junior. Mengenai hukumnya adalah sebagaimana mubtadi'ah mumayyizah, yaitu darah kuat dihukum haid yaitu darah kuat dihukum haid, darah lemah dihukumi istihadah. Gak apa-apa Bu, nangis ya? Gak apa-apa Cong, main Cong. Kalau anak orang bilang begitu ya nggak apa-apa, masih kecil. Tapi kalau anak kita sendiri, jangan nak di rumah orang nak, kan gitu ya. Nggak nyaman sebenarnya, nggak nyaman. Yaitu darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Begitu juga masalah mandinya. Darah kuat itu kayak apa Bu? Darah kuat itu terus susunannya sampai bening ya, sampai keruh. Jadi sama nanti hukumnya itu. Baik. Contoh mengeluarkan darah selama 27 hari. Enggak ada kalender ya? Harus nulis lagi. Nah, jenengan yang nulis lah di bukunya. Ya, saya nulis lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Darah kuat selama 12 hari. Nih hitam. Darah lemah sebanyak 15 hari. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 tambah 12 berapa ya? 20 15-30 hari. Terus ini darah yang kuat disebut apa? Haid. Darah yang lemah disebut istihadah. Namun dimatikan saja lampunya. Mataharinya jadi. Namun jika antara darah kuat dan adat, kebiasaan itu adat itu. Namun jika antara darah kuat dan adat, Darah kuat dan apa? adat kebiasaan. Terpisah oleh masa 15 hari, atau kalau itu disebut dengan aqallut tukhri. Aqallut tukhri. Ini apa-apa digedein karena sinar matahari. Ya, yang pakai kacamata jangan tersinggung ya. Memang ada yang pakai situ, pakai telinga aja. Pastamnya aja. Namun jika antara darah kuat dan adat terpisah oleh masa 15 hari, 15 hari ini kan paling sedikitnya suci kan? Aqallu itu sedikit, tukhri itu suci. Maka darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya, maka darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya maka darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya serta darah kuat yang keluar serta darah kuat yang keluar setelahnya dihukumi haid.
dan darah lemah di tengahnya dihukumi istihadah. Jadi kalau yang ingat ke sini 12 hari ini hukumnya yang 15 hari dihukumi, tapi ini kan lemah nih, lemah. Tapi kalau ada pembatas pemisah 15 hari antara yang kuat yang lemah kemudian kuat lagi, sumpamanya di tanggal 13 sampai 15 hari tidak keluar 15 hari, kemudian keluar lemah lagi, maka yang lemah tetap istihadah, yang kuat kemudian dinamakan haid. Otomatis jenengan ketika keluar haid yang kedua, ya kan, haid kedua itu berarti kan jenengan gak sholat kan, karena beranggapan itu adalah darah haid. Tapi setelah kesini kok tambah kuat darahnya. Nah, akan dicatat. Jadi 12 hari haid. Ternyata enggak haid selama 15 hari. Keluar lagi darah lemah. Ini sesuaikan dengan adatnya. Artinya jika adat antara kuat dan adat itu terpisah oleh 15 hari, paling sedikit tuh darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya, jumlah ini yang paling ini, jumlah lemah dan jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya, serta darah kuat yang keluar setelahnya dihukumi. Artinya nanti itu setelah 15 hari kalau di tengah-tengahnya ada darah lemah kemudian darah kuat, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Di mana tahu darah kuat? Yaitu kalau merah ternyata setelah itu keluar darah hitam, maka yang hitam yang haid, yang merah atau yang kuning atau yang keruh itu namanya istihadah. Jenengan gak sholat berapa hari ini dicatat. Nah, nanti dikodok. Contoh lagi, seorang wanita kebiasaan haidnya 3 hari. Jenengan kan 3 hari atau seminggu yang biasanya ya. Ini kebiasaan haidnya 3 hari. Sudah, seorang wanita yang kebiasaannya 3 hari mengeluarkan darah selama 21 hari. Kebiasaan jenengan keluar berapa hari, Bu? 3 hari. Tapi keluar darahnya 21 hari. Dengan perincian berikut. 19 hari darah lemah, 2 hari darah kuat. 19 hari dari sampai mana ya? Keluar darah sebanyak sampai sini nih. Perinciannya, adatnya ini, adatnya kebiasaannya nih ya. Nah, kebiasaannya ini jenengan bulan ini 3 hari biasa. Tahu-tahu jenengan keluar darah sebanyak
21 hari. Nah, terus jenengan keluar darah ini, kemudian darah terakhir ini kuat. 2 hari ini kuat. Hitam, pekat lagi, bau lagi. Hitam, pekat, bau. 2 hari ini itu hitam, pekat, bau. Berarti kan double itu kuatnya, Bu. Gimana cara ngitungnya itu? Ada yang bisa bantu untuk menghitungnya? 3 hari haid. Terus 16 hari dari mana, Bude? Yang head yang mana, Bude? tanggal 1 sampai 3 haid. Head. Tanggal 4 sampai 19 istihadah. Istihadah. Terus 20 sama 21 darah haid. nah, jadi 3 hari ini head. Kenapa head? Karena ini adatnya. Ya, kebiasaannya dengan head bulan-bulan sebelumnya ini 1, 2, 3 head. Kemudian darah lemah. Ya. Darah lemah. Ini kan dari awal lemah semua kan? Oh, seharusnya saya pakai merah ini. Baru ini hitam. Ini kan lemah. Tapi karena 1, 2, 3 ini kebiasaan jenengan sebelumnya, maka yang dihitung hanya ini, nggak nyampe ke sini. Makanya perlu head pertama, head kedua, head ketiga, bulan pertama, bulan dicatat di tanggal itu, di tanggal kalender itu, kalender Androidnya atau iPhone-nya, catat. Kemudian kenapa ini ternyata 2? Karena ini jatuh setelah darah lemah dan dari adat ini dipisah dengan 15. Coba hitung berapa nih bareng-bareng? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ya, sudah dipisah dengan minimal suci 15 hari. Maka yang headnya itu 1, 2, 3, yang kuatnya yang belakang 20 sampai 21 itu ada 2 head. Bisa dipahami tadi itu. Soalnya kalau hanya teori tapi tidak dilihat per kasus tidak bisa. Tidak paham maksudnya. Susah. Tapi saya nggak yakin sampai segininya. Jangan-jangan dianggap semua ini. Malah dengan akan ngitung, wah 15 head, sisanya istihadah. Tidak seperti itu ternyata. Ya. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang dihitung head hanya 3 hari. Berarti dari tanggal 4 sampai tanggal 19 harus popo ibu. Belum ada yang belum paham. Bilang kalau nggak belum paham. Kasih contoh lagi aja. Contoh satu lagi. Contoh lagi. Head selama 27 hari. Head keluar darah keluar darah sebanyak 27 hari biar nggak nulis lagi. Adatnya 5, biasanya adatnya jenengan berapa hari? 7, berarti sampai sini ya 7 Pulang. Darah 27 hari. Dari sini nih, dari 7 hari ini ternyata dipisah 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dipisah ternyata setelah 15 hari, 16 hari ini, kan 15 hari, 15 malam, Bu. 16 hari, jadi kemudian
dari sini keluar darah hitam. Ya kuat lah, maksudnya lebih kuat dari sini. Terserah hitam, merah. Kalau merah berarti yang sebelumnya kuning. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Saya harus bawa tisu sendiri. Bisa dipahami nggak? Cuma ini kasus kalau headnya jenengan lebih 15 hari, Bu. Kalau enggak 15 hari nggak usah catatan begini. Ini kalau jenengan headnya sampai 20 hari, sampai 30 hari. Bagaimana? Kenapa harus dicatat begini? Harus diidentifikasi. Karena agar bisa menentukan sholat yang mana yang panjenengan harus qadha. Karena kalau di awal 1, 2, 3 sampai 15 hari itu kan biasanya kan nunggu. Jangan-jangan darah yang keluar itu jangan-jangan istihadah, jangan-jangan haid, ya kan? Sehingga jenengan tidak sholat. Mumet, Bu. Hah? Nggak apa-apa. Ya karena ini kasus. Ini akan berguna bagi umur berapa? Awal biasanya orang yang haidnya banyak itu biasanya. 10. Sekarang tuh yang 10 tahun Enggak, maksudnya kalau yang tua-tua sampai haid sampai sebulan begini, maksudnya keluar darah terus? Bude belum? Umur berapa Bude? maksudnya darahnya segitu hari tuh nggak pernah. Oh, kalau udah 48? Jadi menopause itu normalnya umur 45 Pak, ke atas minimal. Itu rata-rata itu antara 48 tuh, tapi nggak semua orang, kadang 55 masih belum. Tergantung ya olahraganya tuh. Berarti kalau sumpahnya banyak sudah 45 ke atas, Abah udah nggak jualan subtek lagi? Masih, Ada generasi penerus. Oh, masih generasi penerus. Oh, bahaya nih Pak, nggak ada penerusnya. Ada yang menopause dini? Ada meuduk. Gitu. kelahiran ada Pak Ardian, Ya tidak lahirnya sekarang 50. Ada sih berapa berangkat 17 ya. gitu. 30-an Katanya mamanya kalau kita mau udah Kalau begini Bu, kalau seumpamanya keluar darah 20. Keluar darah 10 hari kuat, sisanya 10 harinya lemah. Bagaimana cara menentukan? 10 hari. Ada kebiasaannya. Pakai adat enggak? Ya adatnya itu sudah seumpamanya iya, seumpamanya 10 hari kuat. Yang pakai adat itu kan kalau seumpamanya di tengah itu di apa namanya dipisah dengan 15 hari, kemudian darah lemahnya itu setelah darah lemah darah kuat, itu baru menggunakan adat. Tapi kalau langsung seperti ini, langsung keluar 10 hari kuat, setelahnya lemah. hari kuat 10 hari lemah. Lihat di tadi tentang mubtada mumayyiza itu.
mengenai hukumnya adalah sebagaimana mubtadi'ah mumayyizah, yaitu darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Berarti bagaimana cara menentukannya? 10 hari haid, 10 hari. Nah, baru kalau ditimpan lagi darah kuat lagi, beda lagi nanti. Harusnya beda. Yang tadi itu. Kalau yang kasusnya di tengah-tengah itu dipisah dengan 15 hari, yang misah darah lemahnya 15 hari, maka akan berhukum seperti tadi itu. Tapi kalau kurang darah lemahnya, ini minggu depan pembahasannya ghairu mumayyizah, karena tidak mencukupi syarat dari mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah itu kan darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari, darah lemahnya tidak kurang 15 hari, harus terus. Baik Bu, sudah ya? Sudah capek ibu-ibu ternyata. Yang penting istiqomah, sehat wal afiyah, kita bisa bertemu lagi. Minggu depan kita akan mempelajari tentang mubtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qudran wa waqtan. Jadi kita akan mempelajari tentang yang tidak mumayyiz. Kalau tadi yang mumayyiz, yang bisa membedakan, kalau ini gak akan bisa membedakan karena gak dicatat dan sebagainya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.